Insya Allah hari ini kita akan mengaji dan mengkaji tentang persoalan-persoalan fikih diramu dengan tasawuf. Idealnya memang tataran kita sekarang ini, apalagi umur 40-50 tahun ke atas, itu hendaknya mengkaji tasawuf hakikat. Ini lebih mendalam. Jadi mungkin ranahnya ke hakikat, mencari kebenaran-kebenaran, menggali kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dan memang kalau kita yang pernah membaca, mengkaji di pondok-pondok, kawan-kawan banyak alumni pondok pesantren sebenarnya. Ini mengkaji lama, mengkaji ulang. Tapi namun demikian tidak mengurangi daripada nilai ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Dan insya Allah pada hari ini Ustaz, kita mengkaji kembali, melanjutkan kembali kajian kita kemarin tentang sholat dan rukun-rukunnya. Mungkin itu dari saya. Untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama mendengarkan, dan nanti ada persoalan-persoalan kita sama-sama kupas dengan Pak Kiai Al-Ustaz Mujahid Al-Mukarram. Oleh karena itu waktu dan tempatnya kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wasjud wa qatarib. Sadaqallahul azim. Bapak Kakamil yang kami hormati, Bapak Kabak TU, Pak Kabit Marasa, Kabitur Rais, ibu-ibu dan rekan-rekan semua, para shaimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga berkah dalam keberkahan Ramadan tahun ini, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian tentang bab sholat yang masih dalam bingkai yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kali ini izinkan kami untuk bacakan, karena ada poin-poin penting yang sayang dilewatkan. Kami ingin bacakan saja apa yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali banyak mengutip ayat dan hadis, dimulai dari ini kami sarikan dan selanjutnya baca hadis Nabi, inna aqraba ma yakunul abdu minallahi ta'ala yakuna sajida. Posisi hamba itu terdekat kepada Allah itu adalah saat ia bersujud. Kemudian beliau mengutip Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, ini sahabat, tanah tempat berpijak orang yang sholat itu akan bangga karena dipijak oleh orang yang sholat, dan karenanya ia akan menghias diri hingga 7 lapis bumi dan mendoakannya. Tapi sebaliknya melaknat orang yang menginjaknya tapi tidak sholat dan tidak zikir. Qala Aliin karramahullahu wajhah, jika seorang hamba mati, maka semua yang pernah disinggahi oleh orang mati itu untuk sholat, semua tanah yang pernah disinggahi oleh orang itu untuk sholat menangis. Dan ternyata amal itu ada tangganya untuk naik ke langit, namanya mas'adul amal. Mas'adul amal itu juga menangis.
Kemudian Imam Ali radhiyallahu an bacakan ayat Quran, fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin. Sebaliknya orang yang tak sholat tak akan ada yang menangisinya. Langit dan bumi tak akan menangisnya dan tak akan ada yang menantinya. Wa qala Ibnu Abbas menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat ini. Tabki alaihil ardu arba'ina sabahan. Orang yang mati itu, tanah yang pernah diinjaknya menjadi kenangan sholat, itu akan menangis selama 40 pagi, 40 hari. Berkata Atha al-Khurasani, tidaklah seorang hamba bersujud satu sujud di satu tempat di atas muka bumi, kecuali tempat yang pernah ia sujudkan sujudi itu akan menjadi saksi baginya nanti di hari kiamat, karena syahidan yaumal qiyamah. Wa bakat alaihi yauma yamutu, dan tanah itu akan ikut menangis saat ia mati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lakukanlah sholat karena engkau ingat aku. Lakukanlah sholat. Sholatmu itu li dzikri, aqimis sholata li dzikri. Bukan karena yang lain, tapi li dzikri, karena ingat aku. Allah juga berfirman, wala takum minal ghafilin, jangan sampai engkau termasuk orang yang lupa akan kontrak, lupa akan perjanjian. Kontrak itu namanya ad-din dalam bahasa agama. Kontrak itu namanya ad-din. Apapun kontrak namanya ad-din. Dainun dihaluskan menjadi ad-din. Maliki yaumiddin, jangan lupa yaumiddin. La takum minal ghafilin, karena akan ada yaumiddin, dan Tuhannya adalah Maliki yaumiddin. La takum minal ghafilin. Wa qala azza wa jalla, wa la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah dekati salat kalau engkau mabuk dan tak tahu engkau mengatakan apa karena mabuk. Sekarang engkau tak salat, apa kau mabuk? Atau apa kau salat karena kau tak tahu kau sedang salat atau tidak? Atau kau tak tahu ketika angkat tangan bertakbir atas apa? Siapa yang engkau besarkan? Allah Maha Besar. Kau ucapkan Allah Maha Besar, itu maksudnya apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Berkata Wahab bin Munabbih, ayat tersebut mengingatkan tentang mabuk dunia yang membuat orang tak tahu apa yang sedang ia lakukan saat ia sholat, padahal ia tidak sedang minum khamar dan tidak juga sedang hilang akal. Maka cukuplah orang yang tergolong orang yang sedang lakukan tipu daya terhadap Allah, karena ia berdiri sholat tapi ternyata ia tak sholat, karena ia tak sadar ia sedang sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama furidatis sholat. Sholat itu diwajibkan, dan ibadah-ibadah lain, haji, tawaf, manasik haji, iqamat, zikrullah dan seterusnya, hanya diwajibkan karena supaya orang ingat pada Allah, zikruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita fasholli sholah mudi. Kalau engkau sholat, maka ingatlah engkau sedang menghadap Allah dan tinggalkan dirimu. Tinggalkan dirimu. Sholat ini bukan urusan dirimu, tapi urusanmu dengan Allah. Maka kepentingan diri tinggalkan pada saat sholat. Ai mudi li nafsihi mudi il hawa, meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan urusan duniawinya.
Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu apapun yang kalian lakukan, kalian itu sedang dalam perjalanan yang pasti jumpa dengan aku. Ujungnya pasti jumpa dengan aku, kata Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman karena itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Karenanya takutlah pada Allah. Dengan takut itulah insyaallah, Allah ajarkan kalian bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, sholat itu munajat. Lalu bagaimana mungkin engkau lalai hingga tak tahu apa yang sedang dilakukan? Padahal itu munajat. Berkata Bakar bin Abdullah, wahai orang Islam, Anda sungguh beruntung. Banyak Anda tak paham bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Banyak yang tak dipahami, banyak yang kita tak paham. Tapi Allah memberimu tiket untuk bicara langsung sekehendakmu dengan Allah. Caranya cukup ambil wudhu lalu bersujud, maka engkau dapat berjumpa Allah tanpa protokol, tanpa izin, dan dapat bicara langsung tanpa penerjemah. Qad dakhalta ala maulaka bi ghairi irnin fatukallimuhu bi ghairi tarjuman. Itu kata-katanya. Engkau dapat tiket menghadap langsung pada Allah tanpa penerjemah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tak melihat ila salatin la yahdurur rajulu fiha qalbuhu fi badani. Allah itu tak melihat orang yang sedang sholat tapi ia tak sadar ia sedang sholat. Ali bin Husain, cuci Ali bin Abi Thalib, saat akan berwudu ia selalu pucat pasi. Ditanya, ada apa gerangan wahai Ali, cucu Ali? Beliau menjawab, gimana enggak cemas? Tahukah kalian siapa yang akan aku hadapi? Atadaruna baina yadayya man uridu an akum. Tahukah kalian siapa yang akan aku hadapi? Hatim bin Asam ditanya bagaimana ia sholat, ia menjawab, setelah berwudu aku akan kumpulkan seluruh energiku. Setelah siap aku berdiri. Aku letakkan Ka'bah tepat di hadapanku. Jembatan Sirat di telapak kakiku. Malaikat maut di belakangku. Dan aku mulai sholat dengan anggapan itulah sholat terakhirku. Antara harap dan takut, baina rojain wa khaufin, aku ucapkan takbir sepenuh hati. Rasa harap dan takut baru berhenti setelah aku ucapkan salam. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kakanwil, setelah Imam Ghazali lanjutnya masuk ke bab tentang bagaimana melakukan sholat. Setelah memastikan suci dari hadas yang kita bahas sesi sebelumnya, suci pakaian, tempat, dan menutup aurat, bismillah kita anggap selesai, dan bismillah Allah akan ajarkan kita tentang itu semua sampai tuntas. Setelah itu semua, posisi kedua adalah telapak kaki tidak terlalu renggang, tidak juga rapat. Ambil posisi berdiri tegak menghadap kiblat. Ini langsung masuk ke bab kaifiyatus shalah. Setelah Imam Ghazali tadi bertutur tentang riwayat-riwayat tentang banyak hikayat para sufi, pengalaman pribadi mereka para sufi terkait dengan sholat, kemudian Imam Ghazali menjawab, sudah suci semua. Jadi prolog beliau tadi tentang hadis dan ayat-ayat tentang sholat dan pentingnya sholat dan apa itu hamba di dalam sholat. Berarti Imam Ghazali kehendaki kita ini siap memang menghadap Allah dengan hati yang lapang, biqalbin salimin, dengan hati yang lapang, dan tak ada urusan kiri dan kanan, tak ada lagi urusan, karena semua tertuju hanya pada Allah. Hanya urusan kita sendiri dengan Allah, yang lain semua makhluk numpang.
Cuma kita yang ada dengan Allah. Kata Imam Ghazali, setelah itu semua siap, tempat juga suci, maka berdirilah menghadap kiblat. Posisi kedua, setelah berdiri tadi, kedua telapak kaki tidak terlalu renggang, tidak juga rapat, serta meletakkan kaki sejajar. Kaki harus sejajar, bukan sejajar lurus begini. Karena ada yang berpaham model itu. Ada yang berpaham sejajar itu, tapi ini paham-paham keagamaan. Biasa ulama izin Pak Kanwil ini banyak tegak terkait kaifiah. Jadi posisi tegak itu dibuat betul-betul normal dan sesuai dengan simetri tubuh manusia. Sholat itu posisinya sesuai dengan simetri tubuh manusia. Berapa rentang dada, segitulah haknya untuk merentangkan kaki. Rentang dada. Berapa rentang dada dari bahu ke bahu, disitulah haknya untuk rentangkan kaki. Tidak boleh Ngangkang, tidak juga merapat. Ini yang ideal. Ini masih posisi yang hayat, yang posisi yang normal sekali tentang sholat. Posisi yang normal sekali tentang sholat, tak lebih dari porsinya. Hak manusia di bumi ini tak lebih dari porsinya. Begitu juga ia berdiri waktu sholat. Apakah dia merenggang begini? Tergantung dia jalannya model apa. Ada yang begini tapi dipaksa, waktu jalan dia begini. Mana posisi dia stabil berdiri, itu namanya iqomah. Iqomah itu, istiqomah itu konsisten, dia tidak goyang. Dengan posisi itu tidak goyang. Ada yang kebiasaan sholat kiri kanan dia atau gel ke depan belakang dan seterusnya. Itu tidak normal. Yang normal gimana posisi? Kalau normalnya begini rentang, ya udah rentang. Yang ukurannya kira-kira ini serentangan dengan bahu kiri kanan. Dan kalau mau tes ini normal atau tidak, waktu dia ruku, waktu dia sujud, kakinya tetap di situ. Kakinya tetap di situ. Ada orang lah rentang begini, begitu sujud hemat dia. Hemat. Bukti itu tak normal. Bukti tak normal. Kalau mau buktikan berdirinya normal, maka buktikan sampai sujud, duduk, tetap dia posisinya di situ. Tentu ada kondisi-kondisi. Kita lanjut. Ya, nanti sambil praktek. Tidak pincang. Ini kata-kata Imam Ghazali semua. Karena Rasulullah melarang hal itu. Rasulullah melarang tidak sejajar itu begini, tegak tapi begini, atau dipincangkan model apa gitu, dan seterusnya, dan pokoknya tidak simetris. Padahal manusia diciptakan fi ahsani taqwimin. Taqwim itu ya qaim. Qaim itu ya berdiri. Ngangkangnya aman, ngangkangnya yang aman dan dia nyaman lakukan, tidak paksakan. Itu ada poinnya. Karena ada hadisnya. Yang bersentuhan bahu ke bahu itu ada hadisnya. Posisinya nanti terutama waktu tawaf di Ka'bah, terutama di situ. Susah untuk menghindar. Dan Imam Ghazali kutipkan naha sallallahu alaihi wasallam anis safadi was safadi bis shalah. Kondisi yang tak normal itu Rasulullah SAW larang. Liqaulihi ta'ala mukrina fil asbat wa qauluhu as-safidatul jayad. Kemudian as-safinatul jiyad. Kemudian kepala menunduk. Waktu berdiri itu kepala menunduk. Pandangan mata juga menunduk ke arah tempat sujud. Datar pun dibolehkan, tapi kata Imam ya nunduk, malu nengok Tuhan. Sehingga Imam Ghazali panjang juga, mungkin ada 2 halaman beliau menceritakan beberapa sahabat yang sampai 40 tahun tidak tahu bentuk langit. Takut tidak sopan melihat ke arah atas. Tidak sopan melihat ke arah atas.
Itu kalangan sahabat dan para sufi. Ada yang 40, ada yang 20 tahun tak melihat langit. Bismillah itu kalau dicoba Pak Haji Dedi, sakti, mata sakti. Karena saya pernah nyoba, tapi nuntut ilmu. Enggak, itu benar. Kami di pondok dulu diajarkan, cuma telap hanya beberapa. Diajarkan tak melihat ke arah langit, supaya bisa minta dengan mudah. Kemudian membuat waktu berdiri tadi itu, membuat garis imajiner, letak kepala akan bersujud, ditandai tempat sujud itu di mana, segitulah haknya untuk bersujud. Kalau boleh melewati yang enggak. Imajiner, dia buat garis polis line, dia buat polis, seakan-akan dia membuat polis line untuk dirinya, untuk kedua telapak tangannya diletakkan nanti di mana, lututnya di mana, dan kepalanya di mana, dan fokus di situ. Sekarang terbantu dengan kita bisa bentang sejadah, bisa terbantu itu, sekaligus sebagai pembatas antara dirinya dengan, ini dia, apa fungsinya garis imajiner itu? Inilah tempat kita dengan dunia luar. Batas kita hanya segitu, dan kotak yang kita buat itu sampai tempat sujud itu, itulah garis kita berhubung langsung dengan Allah. Di luar itu tak lagi urusan kita, tak menjadi urusan kita. Sepenuhnya menjadi urusan kita sebagai orang yang sholat dengan Allah. Lalu membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum mengucap lafaz niat yang diikuti dengan kata hati. Qul a'udzu birabbin nas, sunnah. Ini semua yang ditulis oleh Imam Ghazali, dilengkapi dengan kutipan hadis-hadis dan sudah dilakukan verifikasi, falsifikasi oleh banyak ulama. Dan kami lakukan footnote-nya masih kami cantumkan dalam catatan kami. Takut ada yang tanya ada hadisnya apa tidak, ternyata ada. Di notasinya ada. Di hampir setiap poin pernyataan beliau. Kecuali ketika beliau ngutip kisah-kisah tentang para sahabat, maka ia sebut itu sebagai asar atau kisah para sufi. Membaca itu kemudian pasang niat, mulai pasang niat, melatih pasang niat. Wal takun ma'ani hadhil alfaz hadirah fi qalbihi fa innahu huwan niyah. Lafaz yang dia ucapkan nawaitu usolli fardhu zuhri dan seterusnya lillahi ta'ala itu dicamkan ke hati, setelah qul a'udzu birabbin nas. Setelah mantap dan tenang, setelah niat itu kira-kira mantap dan tenang, angkat kedua tangan seluas kedua bahu. Tangan ini diangkat seluas bahu. Ini khusus untuk bapak-bapak. Bahu itu segini, seluas selapang hadwal mangkabain. Hadisnya karena Rasulullah SAW rafa yadai hadwal mangkabain. Hadwa itu jaraknya antara bahu kiri dan kanan, begini. Hadwal mangkabain dengan jempol itu sejajar dengan apa namanya nih, pupil, anak kuping. Daun kuping. Daun telinga yang ini. Bukan. Hasma, namanya hasma. Hasmatul udhunain. Hasma. Ini hadis sahih. Hadis ini sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan banyak perawi dan menjadi dasar bagi semua ulama tentang angkat tangan waktu takbiratul ihram. Cuma kata hadwul mangkabain ini ada yang mengartikannya paling tingginya sebahu, sehingga dia ngangkatnya begini. Ada yang memahami begitu, hadwul mangkabain, sehingga ngangkatnya begini. Kata Syekh Didiu,
Hadwal mangkabain itu ya garis rentang ini, sedangkan tingginya adalah paling tingginya ke garis telinga. Yang jelas jempol ini ada di anak kuping. Anak kuping. Itu hadwal mangkabain. Sehingga dia tidak ambil porsi apa-apa. Tapi semua dibenarkan apapun pemahamannya karena dasar hadisnya sama tentang itu. Tangan di bawah nih. Posisi tangan di bawah, sudah pasang niat, Allahu Akbar begini, telapak ini menghadap ke depan, hadap ini menghadap ke depan, jari-jari renggang, santai, ndak rapat, direnggangkan, sesantai mungkin. Ini kecuali ibu-ibu, nanti ibu-ibu, babnya agak lain. Karena ibu-ibu tidak boleh dibuka, terbuka tidak boleh. Pak Haji Kapi tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kalau yang mulai macam ini dulu tuh. Ada yang model itu. Jadi sebetulnya tergantung macam mana cara. Itu nah ada itu sebenarnya. Yang dijelaskan itu kan sebetulnya cukup dengan mengangkat telapak tangan menghadap ke depan. Ini begini, kuping ada di sini. Sesantai mungkin, senyaman mungkin, tidak usah dipaksakan. Karena ada tangan tidak bisa juga sejajar begini. Di sini kaku dan seterusnya dan seterusnya. Syekh Didu itu penghafal hadis terbanyak di tahun ini, di abad ini. Ulama semua akui beliau. Di abad ini, beliau masih hidup. Masih hidup. Beliau menjelaskan. Yang penting menghadap ke depan. Ada yang ingin dia tak mau terlihat ini tangannya agak begini, tidak tahu yang ngambilnya posisinya mungkin dia awalnya mungkin pengen yang besar porsinya sehingga merentang dia begini, ini pun pengen mantap rapi sehingga jalannya begini, mungkin tapi sepanjang ia nyaman lakukan ya. Kalau NU kan Pak Kanwil ya terserah lah. Tawasud gitu. Mana nyaman tuh lah. Mana nyaman. Sekarang ini mau Imam Ghazali kan? Yang kita baca sekarang ini Imam Ghazali. Tapi uniknya ulama dulu, terutama ulama Syafi'iyah. Walaupun ia bicara tentang mazhab Syafi'iyah, dia pasti mengulas kenapa Maliki berpendapat seperti ini dan membeberkan seluruh dasar-dasarnya. Hambal begini pendapatnya, Hanafi begini pendapatnya, sehingga kita banyak tahu tentang beberapa mazhab. Oke. Kenapa telapak tangan ini menghadap ini? Kata Didi itu pertama, satu simbol dunia ndak urusan kita lagi. Semua menghadap ke Allah. Boleh begini tapi tangan ndak boleh belakang dari telinga. Sebagai simbol sudah, ini yang lewat sudah lewat. Ndak boleh. Tanda alam, hidup dua alam. Tapi kata Imam Ghazali yang penting, kenapa dia di dekat telinga? Simbol sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na yang ada di ayat 2 terakhir Al-Baqarah. Sami'na wa ata'na yang ada di situ. Sami'na wa ata'na itu kata-kata universal yang diucapkan oleh seluruh umat beriman, mulai dari Nabi pertama sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na ghufrana. Itu kata universal orang beriman. Kenapa didekatkan telinga? Karena kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikuti. Kalau Yahudi kan perkataannya yang terkenal sami'na wa asaina. Kami juga dengar tapi kami tidak mau ikut. Wa asaina. Kami dengar tapi kamu tidak mau ikut. Itu Bani Israel. Kemudian meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Ibu-ibu sama, cuma takbirnya ibu-ibu tuh ndak boleh rentang, apapun ndak boleh rentang, kaki pun ndak boleh begini. Dia mesti rapat, tapi rapatnya jangan sampai miring rubuh.
dalam posisi jangan sampai miring rubuh, mana yang nyaman, tapi dirapat sebaik-baiknya semua posisinya dia rapat. Yang renggang-renggang dirapatkan semuanya. Dalam semua mazhab dia ngepit. Itu untuk ibu-ibu. Debat dari itu. Tidak ada debat. Walaupun ada beberapa ngotot bahwa ibu-ibu ya harus sama persis dengan, karena nabinya sama, maka gerakannya sama. Maka beberapa di YouTube tentang gerakan sholat untuk wanita itu muncul juga yang persis gerakannya kayak laki-laki, tidak dibedakan. Padahal dalam hadis, dalam Aisyah banyak yang meriwayatkan tentang hadis-hadis sholat itu diajarkan seperti itu. Iya, tidak bisa literasi itu, cuma itu dia jadi pedoman banyak orang. Jadi pedoman. Maka kami banyak curiga sebetulnya beberapa paham yang berkembang termasuk yang mempengaruhi gerakan-gerakan sholat di Indonesia itu baca terjemah dan terjemahnya keliru. Terjemahnya googling. Praktis ya. Karena beberapa sudah dicek di beberapa paham yang dianggapnya induk pahamnya ada di luar negeri, dicek ternyata tidak seperti itu paham beberapa paham keislaman. Tapi mudah-mudahan dengan sikap kita yang mau dialog, ya, sama-sama mau dialog nanti insya Allah. Kemudian meletakkan tangan, selanjutnya Bapak Ibu meletakkan tangan itu antara pusat dengan di bawah dada. Mana yang nyaman letaknya? Mana nyaman letaknya? 4 mazhab sama semua kecuali Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah di bawah pusat. Maliki, Hambali dan Syafi'i itu di atas pusat, di bawah dado. Mana yang nyaman? Macam mana naruhnya? Tangan kiri taruh di sini, tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Tangan kanan megangnya lengan. Yang memegang apa? Yang memegang 3 jari. Jempol, jari manis dan kelingking. Sisa 2 lurus. Ini Imam Ghazali, bukan semua Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah cukup, kalau Syafi'iyah boleh begini, boleh megang, boleh macam-macam. Pokoknya dipegang pergelangan tangan kiri. Tapi Imam Ghazali ngajarkan 2 ini begini, lurus. 3 yang megang pergelangan. Kata Abah Sekumpul, ini simbol Allah. Guru Sekumpul, bukan Abah ya, guru Sekumpul. Kalimantan. Ya Abah juga lah. Abah. Abah Guru Sekumpul. Saat ruku sudah tadi itu bacaan nanti. Tadi ada Fatihah, kemudian sunnah, berlanjut ke ruku. Saat ruku ucap takbir saat angkat kedua tangan. Mau ruku, takbir, ruku. Kedua tangan boleh langsung diangkat dari posisi bersedekap. Begini, Allahu Akbar, boleh langsung begini. Terus ruku, boleh dalam posisi Allahu Akbar kata imam, turun, baru naik. Kalau Imam Ghazali nyarankan, karena takbir itu adalah kontra, maka mulailah kontra dalam posisi netral. Maka tangan dijatuhkan oleh irsal namanya. Kata Imam Ghazali, posisinya begini, Allahu Akbar kata imam, ini turunkan, baru naik. Kalau kami biasa simpel, kami langsung naik, beda turun lagi dah. Kalau Imam Ghazali ya dia mau repot dikit, turun dulu. Termasuk sembahyang dewean. Ya. Termasuk sembahyang dewean. Kalau nggak naik, kalau langsung lutut, tapi turun dulu, turun baru naik. Banyak turun berarti Imam Ghazali.
Ada satu di sini. Turun tapi nggak naik lagi. Turun nggak naik lagi. Oh, dak takbir. Dak takbir ya. Jadi begini. Takbir yang mengangkat kaki menurut mengangkat kaki. Yang angkat tangan menurut Imam Ghazali dan Syafi'iyah, seluruh Syafi'iyah ada 3 tempat, bukan 4. Ada 3 tempat. 1 takbiratul ihram, 2 saat mau ruku, ketiga bangun dari ruku. Saat mau naik dari tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga, hendak angkat tangan. Tidak angkat tangan di mazhab Syafi'i dan Imam Ghazali. Bukan tidak mesti, tidak tercatat. Ada ya. Tidak terdokumentasi yang itu. Yang angkat itu dari dasar. Yang ngangkat itu imam yang lain, Maliki, Hanafi. Yang hadis itu dianggap oleh Syafi'iyah tidak masuk dalam hadis yang kriteria sahihnya para imam Syafi'i. Kita banyak pedomani 4 gerakan, termasuk gerakan keempat setelah tasyahud awal naik ke rakaat ketiga itu takbir juga. Saya sering ikut. Ternyata yang Syafi'iyah memang tetap 3 itu. Ingat dulu Haji Maskur almarhum kami ajari itu, tapi lama-lama ikut luntur jadi 4. Baru teringat lagi ternyata memang 3. Sudah ruku, waktu ruku itu yang diajarkannya. Setelah begini, ruku, tengah telapak tangan ini, inti telapak tangan ini yang dipegangnya adalah lutut. Kalau bawah lutut pegang Itu ini. yang batoknya itu ya. Biasa. Iya, batok. Kenapa ada yang di bawah lutut? Karena memang lutut itu ini, yang batok. Kenapa ada yang di bawah lutut? Karena memang dasarnya kuat. Dasarnya adalah karena riwayat hadis Nabi yang mengatakan kalau ruku, kalau bisa diratakan punggung sehingga air taruh di atas tidak tumpah. Mungkin karena itu dia pengen ambil begini, ingin yakini itu rato, tapi kan tidak pernah diukur. Maka Didiu itu mengatakan tubuh manusia ini terlalu simetris sehingga tinggi kita ini sama dengan rentang tangan kiri kanan, sama dengan tinggi, sama dengan posisi sujud. Dengan posisi sujud itu ukuran 3 siku. Ukuran dari ujung kaki yang sudah ditekuk ini dengan ujung kepala sujud. Kalau normal sujudnya dia 3 siku. Coba 3 siku gimana? 3 sih. Iya, kaki sudah dilipat, tapi kagak be kita ini masih ada banyak sesi kita untuk sholat. Sampai kemana tadi? Ruku ya, ruku itu ruku ke dengkul, kepala jangan dongak, tetap lurus mandang ke bawah, leher lurus dengan kepala lurus. Kemudian yakini punggung ini sudah lurus karena sudah simetris 90 derajat. Diyakini aja, tidak perlu diukur, tapi diyakini begitu. Begini. Hadis awal yang menjadi dasar orang pengen luruskan itu ya hadis yang memang hadis yang muttafaq alaih, bahwa Nabi kalau ruku, kalau ditaruh air di atas punggungnya tidak tumpah, itu dasar awal sekali. Itu lurus ya. Tapi kata Imam Ghazali, runtutnya karena kita tidak mungkin ngukur dewe, ya udah. Dan tubuh manusia ini simetris, pegang siku sudah itu lurus, tapi ini jangan sampai ngangkat kepala, tetap di bawah. Oke, Sami Allahu liman hamidah. Ada yang bilang Sami Allah liman hamidah itu hanya ucapannya imam. Enggak. Ucapan semua. Boleh setelah Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal ham. Malikiyah mereka.
Yang di Mekah itu Malikiyah. Iya, kita Syafi'iyah. Tapi Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kita nyambung. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal ham. Tapi mau ambil apapun bacaannya semua menjadi ibadah. Selagi itu ada diajarkan. Kata Anda. Sami Allah liman hamidah, angkat apa? Begini ya? Sami Allah liman hamidah. Kadang begitu, ternyata semua begini. Ternyata semuanya begini posisinya. Semua posisi tangan angkat ya begini semuanya. Iya. Begini ya. Ya, ada juga kebiasaan kalau di daerah tertentu begini, ada yang malas-malasan, macam-macam. Macam-macam. Rabbana walakal hamd. Betul. Nah. Lanjut ke doa. Milul ardi itu kan sudah masuk doa setelah Sami Allahu liman hamidah. Maliki. Sebagian Hambali. Itu yang habis takbir lurus kayak gitu. Yang itu Maliki. Yang habis ruku tadi, kemudian dia irsal, jatuhkan tangan, itu Maliki punya. Nah, yang tidak sama. Iya, Oh iya. Allahu Akbar itu lurus. Iya. Oh yang di bawah ini. Ya, tangan di bawah. Maliki. Maliki. Tidak begini ya. Maliki. Sami Allah. Oh, iya. Itu kalau seorang Banyak. Jadi yang Maliki yang sejati, Maliki yang asli, ini kan masing-masing mazhab ini ada pecahan murid-murid macam-macam. Murid yang memiliki kitab-kitab besar, termasuk Imam Ghazali ini kan cuma murid aja, cuma satu, bahkan tidak dianggap sebagai cabang mazhab Syafi'i, karena dia salah satu rujukannya Imam Nawawi. Kalau Maliki yang asli itu, takbir yang angkat tangan itu hanya ada satu posisi, takbiratul ihram, yang lain tak angkat tangan. Sehingga Imam Malik ini terkenal imam yang sangat hemat untuk angkat tangan. Hemat sekali. Karena sekali itu aja dia angkat tangan. Bahkan dalam posisi Al-Fatihah dan segala macam, tangannya tetap di bawah. Begini pun tidak. Tapi kalau mau begini tidak apa-apa. Alasannya Imam Malik kenapa boleh turun, itu bukan diwajibkan untuk turun tangannya. Tidak bersedekah begini. Kasihan makmum capek. Karena kebiasaannya kan bacanya para hafiz Quran yang jadi imamnya. Kecapean kalau begini terus. Iya, paling pendek surah Yasin. Kira-kira kan. Yang lurus baya. Berarti bagi yang ayatnya panjang-panjang ya. Iya, boleh ke Imam Malik. Masih panjang nih. Saat ruku baca takbir, angkat tangan, kedua tangan boleh diangkat, posisi bersedekap tapi antara gerakan. Oke, antara gerakan dan ucapan seiring. Allahu Akbar dan seterusnya semua seiring. Ucapan Allahu Akbar agar ini dia unik Imam Ghazali ini, uniknya Imam Ghazali sampai diatur huruf-huruf. Ucapan Allahu Akbar agar diucapkan dengan dhammah khafifah. Allahu Akbar, bukan Allahu. Hu-nya terlalu ini kan monyong atau apa gitu kan. Oh, santai aja ringan. Allahu Akbar. Tapi hu-nya jangan sampai bercampur dengan a. Sehingga terucap Allahu Akbar. Hingga yang terucap adalah huruf waw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mesti ada apa kalau penyanyi itu? Jeda ya. Punctuationnya jelas, ucapan notnya jelas.
artikulasinya jelas, artikulasinya A dan U dan A harus terpisah. Allahu Akbar. Jangan sampai bercampur dengan H dan seterusnya antara ba dan ro. Antara ba dan ro juga jangan sampai ada mat. Allahu Akbar. Allahu Akbar di Indonesia insyaallah. Oke, itu Imam Ghazali. Lalu ucapkan, nah ini balik lagi ke ucapan takbiratul mulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram niat, takbiratul ihram angkat tangannya serentak dengan ucapan sudah Allahu Akbar, kemudian turun lalu ucapkan doa iftitah setelah ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira hafal sampai situ ya. Tahap. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wasila dan seterusnya. Allahu Akbar itu kita angkat Allahu Akbar. Jadi posisi Allahu Akbar dijadikan niat itu posisi tangan ini sudah bak. Iya. Iya. Dan dibanyakan lagi ada juga Allahu Akbar dan simpannya. Ada juga beberapa Allahu Akbarnya posisi bar itu tangannya sudah sini. Fungsinya niat. Bukan takbarnya itu. Bar itu sudah di sini tangan. Oh, di sini ya. Oke, cuma tidak disebut di Imam Ghazali. Bagian Iya. Oh, berarti pas turun sudah santai. Oke. Berarti poinnya pas di sini. Oke. Oh, satu ilmu, ya. Dia nanya. Ya. Alhamdulillah. Di sini tidak disebutkan. Di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Cuma umumnya mendarat begini. Karena dia satu paket. Pas mendarat di sini. Cuma tidak disebut. Sorrynya tidak disebut. Nanti yang jelasnya waktu bangun dari tasyahud, dari sujud, naik ke atas. Macam mana cara mengucapkan Allahu Akbarnya biar tidak kepanjangan, Imam Ghazali yang aturkan itu. Termasuk Imam Ghazali aturkan doa iftitah bagi imam jangan panjang amat, yang pendek be. Doa iftitahnya yang pendek be. Allah berkabira wal katsira subhanallahi bukrata wasila inni wajhatu wajhal ladzi fatar samawati wal arda hanifan muslima wa ana musyrikin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Langsunglah Fatihah. Setelah doa tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz, disunnahkan ta'awudz. Setelah doa iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya jahar. Imam Ghazali. Oke, setelah itu makmum itu berkejaran juga tadi doa kita dengan imam. Begitu imam ucapkan bismillah, makmum diam. Ansitu wasma'u apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu. Makmum tugasnya dengarkan imam. Jangan ikut baca. Jangan baca dewek. Tak penting kata Tuhan, aku cuma nak nengok yang baca tu imam. Kamu lah ngangkat imam, ya sudah ikuti imam. Kamu tak usah Dengarkan baik. Aku nak dengar kamu. Yang aku nak dengar sekok nih. Kira-kira begitu. Walaupun pasti didengar semua, tapi itu mengganggu tertib jamaah. Kalau jemaah ya ikuti semua ke imam. Baca Fatihah, selesai baca Fatihah, kata Imam Ghazali, setelah ucapkan Fatihah dan semuanya menjawab dengan amin, semua menjawab dengan dan itu disunnahkan. Imam ini ambillah jeda kira-kira, jangan ngucap sambil dia atur napas untuk masuk ke surah pendek setelah Fatihah, supaya makmum bisa kejar baca Fatihah setelah ucapkan amin. Itu di Imam Ghazali. Makmum sudah selesai iftitah, oke. Baru imam baca surah dan lihat situasi, jangan panjang amat kata Imam Ghazali, jangan panjang amat.
Bagi imam dalam sholat jahriyah yang maghrib, isya dan subuh, setelah baca Fatihah hendaknya memberi jeda kepada makmum untuk membaca Fatihah. Setelah baca Fatihah, makmum hendaknya setelah selesai baca Fatihah dan ternyata imam sudah membaca ayat lanjutnya, tapi diteruskanlah makmum, simak lagi imam membaca ayat, simak lagi. Jangan ikut baca. Jika tidak dapat, kecuali banyak membludak, makmum tak dengar suara imam, dia boleh baca ayat. Saat ruku, ucapkan takbir sambil angkat tangan. Dengan panjang ucapan disesuaikan dengan sempurnanya gerakan menuju ruku. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut dengan jari-jari lurus ke bawah, oke, dan tidak kejepit. Sedangkan perempuan agar lakukan gerakan ringan saja dengan terus mengepit. Bacaannya Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Kalau Subhana Rabbiyal Azim, kata Imam Ghazali, makmum itu boleh Subhana Rabbiyal Azimi sebanyak-banyaknya. Kalau imam belum juga bangun, lanjutkan baca Subhana sesuai dengan bacaan, diulangi. Kalau bisa 7 kali dapat, alhamdulillah. Bisa 10 kali, alhamdulillah. Tapi imam tidak boleh lebih dari 3 kali, kata Imam Ghazali, karena kelamaan. Berdiri dari ruku dengan angkat kedua tangan dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri i'tidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Khusus subuh lanjutkan dengan kunut dan seterusnya. Kemudian bersujud dengan ucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Waktu mau bersujud, tak payah angkat tangan, langsung sujud. Yang mendarat pertama adalah kedua lutut, kemudian letakkan telapak tangan, kemudian jidat, hidung di lantai, hindari lengan dan siku ikut menyentuh. Sujud. Allahu Akbar. Letakkan lutut duluan. Letakkan lutut duluan. Baru tangan. Baru muka. Sujud. Bersujud. Satu gerakan. Dan ini yang disukai oleh Imam Ghazali. Kenapa ini disukai Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali waktu nulis kitab Ihya ini umurnya lah 50 tahun lah tua. Apa artinya? Ternyata hadis Nabi diucapkan, riwayat Nabi dijelaskan oleh Imam Nawawi. Gerakan kedua itu gerakan pertama yang dipilih oleh Imam Ghazali, dan itu menjadi pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang jatuh pertama lutut, baru tangan. Gerakan kedua sujud. Allah. Langsung tangan. Tangan. Baru lutut ya. Baru lutut. Baru lutut. Baru sujud. Tangan dulu baru lutut. Tangan duluan. Tangan duluan. Jadi ada dua-duanya tidak masalah. Dua-duanya boleh. Cuma dijelaskan oleh Imam Nawawi yang gerakan kedua itu dilakukan oleh Nabi Muhammad di usianya yang masih energik. Beliau masih muda, gerakannya tangan dia langsung ke bawah. Baru lutut. Karena pasangannya yang tangan duluan, begitu dia berdiri untuk dari sujud, Ingat umur ya. Allahu Akbar, langsung tegak. Sujud begini, langsung tegak. Allahu Akbar. Dia tak duduk lagi, dia langsung tegak. Pasangan yang kedua tadi, pasangan dari jangan angkat tangan ya tak? Sujud angkat ya. Allah. Pasangan dari ini sujud, bangunnya langsung juga. Ini pasangannya. Itu bagi anak muda tuh ya. Ini pasangannya ya. Iya, yang masih muda. Pasangannya yang tertib tadi begini. Baru tangan. Latuo. Dia duduk begini. Baru naik lagi. Pakai jeda. Kata Imam Nawawi, yang gerakan tertib dan itu pilihannya mazhab Syafi'i, itulah gerakan terbaik. Itu dilakukan Nabi di usia fi awakhir sini.
di akhir usia-usia hidupnya beliau. Ya langsung itu. Yang tertib tadi, yang lutut dulu, terus habis sujud begini, dia duduk dulu, baru ngambil lagi. Ya, dan bertumpunya selalu dengan telapak tangan. Bertumpunya selalu. Yang ke bawah itu. Ini yang dilarang. Bagian yang dilarang adalah sujud. Selain anggota sujud, dia ikut nyentuh ke lantai. Ada masalah lain nggak yang? Tidak ada. Berarti salah. Nggak boleh. Iya, begini. Ya. Ini Anjing itu lah. Anjing. nama gerakannya ilqa. Nama gerakannya ilqa itu yang seperti yang dilarang tadi, yang seperti anjing, ya. Kalkalbi. Saya di masjid saya semuanya. Nanti tegur aja takut. Ada masalah lain. Mereka begini. Latar dia kan. Oke, ibu-ibu poinnya lain. Kalau ibu-ibu dah juga. Anggota tubuh saat sujud yang perlu diingat, anggota tubuh saat sujud, dua telapak kaki, lutut, dua telapak tangan, kening, hidung. Kata Mbah Maimun, 8 anggota sujud dan 8 pintu surga. Mulut dah boleh. Kaget bikin pintu dewek ke surga. Kata malaikat nanti pintu tuh. Astagfirullahaladzim. Kalau begini Ustaz, begini. Ada gerakan lain yang bertumpu namanya ajen. Yang meninju ke lantai. Itu nama gerakan ajen. Ada riwayat mengatakan Nabi, ada riwayat dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku pernah melihat Nabi bangun dari sujudnya dengan bertumpu pada yadaihi bila alal ajen itu padahal artinya bukan meninju, ada makna lain tapi dipahami seperti itu, meninju, mengepal, makbudatul yadain, begitu bahasanya, begini, sehingga itu diikuti. Yang ternyata ya saya cek tadi di Bin Bas tahu ya, yang dari Saudi, hadis yang jadi rujukan itu ndak lolos verifikasi. Cuma ada riwayat lain dari Al-Albani, terkait dengan itu. Maka kesimpulannya apapun gerakannya, karena ini terkait dengan hayat, karena ini terkait dengan hayat, bukan fardu, bukan rukun, bukan wajib, maka lakukan yang nyaman sambil kita lakukan sholat dengan meyakini dasar yang menjadi rujukan kita. Itu aja. Sebaik-baik kita mencari. Aman tadi di samping saya. Ada juga yang begini. Aman. Kalau begini kan ada Ustaz ya? Masih tentang masalah sujud tadi. Sujud kita ada ini. Ada yang ini. Begini ya. Terus ya. Jadi begini penjelasannya. Betul. Jadi begini, seperti yang kita mulai tadi, porsi kita hidup adalah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan porsi kita. Porsi luas ini satu, itu satu dasarnya. Kemudian kata Imam Ghazali, saat menghadap Allah dalam sholat, apapun anggota tubuh, hadapkan ke kiblat. Termasuk dua tangan, termasuk dua ujung kaki. Maka saat sujud ini ditekuk. Kenapa? Supaya 5 jari kaki ini juga menghadap kiblat.
Maka orang yang sujud dibelok-belokkan ininya ya paling tidak dia tidak dapat afdoliyahnya semua anggota tubuhnya menghadap ke kiblat. Maka umpamanya kita belum bicara tentang macam mana tasyahud yang sudah kita contohkan juga kemarin. Sampai mengepal pun jempol ini menghadap ke depan, jempol dan telunjuk ini menghadap ke depan. Untuk tasyahud ketika mau siap-siap angkat telunjuk. Khusus untuk ibu-ibu, waktu ruku kepit semua, waktu ruku kepit semua, kaki dikepit, tangan dikepit. Ini bagian samping badan ini jangan sampai tak tersentuh oleh lengan, sentuhkan dengan lengan, itu kepitannya. Itu kepitannya. Saat ruku. Semua, waktu dia sujud, anggota tubuhnya tetap 8 yang boleh ke tanah, enggak usah sentuhkan ini ke lantai, tapi itu disentuhkan ke paha, ke paha ya. Paha dengan perut bersentuhan. Kalau ibu-ibu, paha dan perut disentuhkan dada, tangan juga ditumpangkan ke lutut. Enggak tahu macam mana kalau cewek sujud. Boleh pinjam enggak seko? Ya. Jangan renggang ya. Oke. Sikut ini ada di atas. Sikut ini ada di atas paha. Jangan jangan ngangkang. Enggak bolehnya ngangkang. Enggak bolehnya ngangkang. Apa namanya? Ngangkang itu apa namanya bahasa Indonesianya? Membuka. Iya, ngangkang. Enggak boleh begini, enggak boleh nyan, enggak boleh. Enggak ada ya. Di kagek kita ajak ngobrol be, ajak lagi. Kakinya jadi banyak kelonggaran untuk perempuan. Kalau dia bisa tekuk silahkan tekuk, kalau enggak usah dipaksa. Senyaman mungkin, seenak dia. Bahkan duduk dipersilahkan mau model apa duduk. Yang penting tertutup, bagiannya itu tertutup dan tidak boleh terbuka. Tidak boleh terbuka. Tidak boleh terbuka maksudnya dia harus dikawal oleh kakinya. Bagian-bagian pentingnya harus dikawal oleh tangan dan atau kaki semuanya. Oke, itu saat sujud. Saat duduk mau pilih mau macam mana enaknya, umumnya supaya mau mengamankan paha bagian bawah, maka duduk tahiyat awalnya dia begini. Itu ke cewek. Iya. Yang cewek. Kalau macam itu berarti cewek. Dia begini. Ngepin begini. Ini nyaman. Ini begini bersilangan, ini bersilangan, ini aman dengan kaki. Yang bagian belakang. Tapi kira-kira yang ahli galau yang hadir. Itu iftiros. Iftirosnya laki-laki tadi, iftirosnya laki-laki duduk di atas betis kaki sebelah kiri. Iftiros begini, tahiyat awal. Kemudian posisinya sujud tadi sudah aman, ibu-ibu sujudnya begitu kepit pokoknya serapat mungkin, posisinya serapat mungkin. Kemudian mulai tasyahud. Saat mulai tasyahud, kedua tangan ada di atas lutut, ini menggenggam seperti ini, sisakan telunjuk, jatuhkan begini. Semua mazhab begini. Bedanya nanti kapan ngangkatnya, seperti sudah kita ini kemarin. Apa tuh? Oh begini. Telunjuk ya? Dia Begini ya. Ini lagi. Bulat ya. Sebaiknya dia ngepal. Karena posisi awalnya dia ngepal. Begini ya contohnya. Posisi awalnya ngepal. Kalau jadi kalau hadis Nabi
hadis Nabi dan ini dipegang oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ghazali. Telunjuknya orang sholat itu jauh lebih keras daripada besi. Jauh lebih keras daripada besi. Dan ini simbol tauhid. Maka kata Imam Ghazali, sekuat apa tauhidmu, sekuat itu kau menunjuk. Sekuat apa tauhidmu, sekuat itu kau menunjuk. Goyang itu kan tidak kuat ya. Versinya Imam Syafi'i. Versinya Imam Syafi'i. Oh ya. Yang goyang kan sudah kita jelaskan kemarin ya, ada tiga versi. Ada tiga versi. Yang paling hemat poin duduk itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu hanya angkat tangan saat ucapan la ilaha, dia angkat, illallah dia langsung turun. Sudah selesai. Cuma itu satu gerakan. Hanya ada di la ilaha illallah. Itu Abu Hanifah. Jadi tangan kanan ini sebelum ditaruh sudah langsung gini. Iya. Bukan dari Dan letak di sini. Enggak. Sudah diletak di sini. biasa betul. Enggak, mulai dari duduk lah begini. Sudah langsung Mulai duduk lah begini. Sudah ya. Apa? Kalau yang goyang, cuma sebenarnya. Kalau Syafi'i angkat telunjuk ini saat asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Syafi'i illallah baru angkat sampai habis. Sampai habis itu Syafi'i. Kalau Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hanabila, setiap kata Allah dan Allahumma dia gerakkan naik dan turun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu seterusnya, naik turun, tidak kiri kanan, tidak goyang kemana-mana. Apakah membatalkan sholat karena gerakannya tiga, mereka tak anut gerakan lain, dan itu dianggap ta'abud. Maka kata Syekh Dudi, kalau yang gerakannya cepat berarti dia tidak tahu dasarnya gerakan itu. Berarti dia tidak tahu dasarnya gerakan itu. Dan itu tergolong orang yang sholat tapi tidak tahu dia sedang sholat. Tergolong yang disinggung oleh Imam Ghazali tadi. Katanya hadisnya menggerak-gerakkan. Ya, hadis ada riwayat hadis raaitu Rasulullah SAW, panjang hadisnya menceritakan rentet bagaimana Nabi SAW sholat. Kemudian ia melihat Nabi yuharriku sababata, menggerakkan ininya, tangannya. Kemudian dijelaskan berikutnya bahwa gerakan itu naik dan turun. Tapi bukan Nabi langsung yang cerita. Ro'a itu, saya melihat Nabi. Riwayatnya seperti itu. Riwayatnya seperti itu. Kemudian Imam Malik dengan mazhab Malikiyahnya mengatakan tidak diam aja, tidak bergerak atas bawah, tapi bergeraknya kiri dan kanan. Imam Malik. Kapan gerakannya? Semua gerakan dihayati, semua meniadakan Allah, semua meniadakan dunia. Semua meniadakan dunia. La ilaha, tiada dunia, kiri kanan. Kemudian Ibnul Qayyim, karena ada yang kiri kanan ini namanya nafi, yang naik turun itu namanya isbat. Dia ingin nyatukan an-nafyu wal isbat. Maka gerakannya menjadi berputar. Paduan antara Maliki dan Hambali. Sementara Syafi'iyah tetap lebih keras dari besi gitu. Lebih keras dari besi. Abu Hanifah tetap kalem dia, karena takutnya dia dengan maknya, tuna di rumah dia.
Abu Hanifah. Jadi pas asyhadu alla ilaha illallah sudah turun, sudah selesai, sampai selesai. Itu Abu Hanifah. Kemudian ketika sujud kedua, saat berdiri dari sujud dilakukan dengan duduk lebih dahulu lalu bertubuh. Sudah kita bahas. Ucapan Allahu Akbar diucapkan hingga tengah jalan berdiri dengan ketentuan sebagai berikut. Ini Imam Ghazali ngomong. Huruf H Allahu Akbar, huruf H Allahu diucapkan saat sudah posisi duduk. Sujud Allahu, hu-nya pas duduk. Hu, Allahu. Ak saat begini. Saat begini mau tegak. Itu huruf kaf. Huruf kafnya saat tangannya sudah begini. Allahu ak, sudah di lantai. Begitu naik Allahu Akbar, inilah setengah sudah Allahu Akbar. Tapi ini masih bergerak. Berarti begini sudah Allahu Akbar. Sini tidak ada suara lagi. Dia tinggal nyiapkan tangan untuk memulai Fatihah lagi. Itu Imam Ghazali. Saat sudah berdiri kembali ucapkan ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Posisi duduk saat tasyahud awal. Habis ya waktunya. Baru lebih sengaja. Iya, gila. Posisi duduk saat tasyahud awal seperti duduk antara dua sujud, mengucapkan kalimat tasyahud lalu selawat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua paha dan seterusnya. Oke, selesai. Kesimpulannya adalah rukun sholat ada 13. Imam Ghazali dalam Ihya-nya menyebut rukun sholat ada 12 karena Imam Ghazali tak sebut tertib. Kemudian mazhab Syafi'iyah melengkapinya menjadi tertib menjadi 13. Satu niat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca Fatihah, kelima ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud 2 kali di setiap rakaat, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian tasyahud bacaan tasyahud di duduk terakhir, kemudian selawat setelah tasyahud, 12 ucap salam pertama, 13 tertib. Artinya salam kedua ndak, makanya waktu salam mau assalamualaikum dilakukan assalamualaikum warahmatullah, ndak ada barakatuhnya, ndak ada. Assalamualaikum warahmatullah. Menghadap ke kanan, menghadap ke kanannya lurus sehingga bias pandangan ke kanan ini dia terlihat orang yang ada di belakangnya. Di belakang agak ke kanan. Agak banyak. Iya, mutarnya banyak sehingga kayak orang menghadap kanan. Nampak belakang. Baru berarti itu selesai sholat. Begitu dia mau ucapkan salam kedua, dia sudah niat sholat sudah selesai. Itu sudah ucapan salam betul-betul kembali ke dunia. Betul-betul ucapan assalamualaikum warahmatullahi itu kembali lagi ke dunia. Sebelumnya dia meninggalkan dunia. Pakai usap muka tak? Katanya usap atau enggak? Imam Ghazali tidak nyebut usap muka. Iya. Imam Ghazali tidak nyebut usap muka. Jadi ada beberapa hal makruh yang disebutkan oleh Imam Ghazali saat sholat. Ragu-ragu, tiba-tiba merasa gatal, tenggorok gatal, pengen ada sesuatu nak keluar, segala macam, semua lawan. Lupa rakaat, iya, merasa ada lalat, segala macam. Godaannya ada banyak sekali. Beliau ajarkan dalam hati ta'awudz, pakai ta'awudz. Usap muka itu apa makruh? Enggak.
Tapi kita lakukan. Mungkin kaget kita cari dalilnya. Belum ketemu kalau dalil ini. Nggak ada ya? Ngasih PR untuk besok. Kebiasaan bayang. Ya, oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ini berkah. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kawan-kawan ibu jamaah yang berbahagia, mungkin sisi pertanyaan nggak lagi ya, karena tadi sudah langsung kan. Ada waktu juga yang Bukan pertanyaan kalau ada pertanyaan yang belum selesai, nanti kita sambung lagi besok. Oh, tambah dikit Ustaz. Berkah pertemuan yang Ada mau tambah sedikit, review sedikit yang sedikit aja. Iya, 1 menit. Maaf, ada yang penting sekali mau kami sampaikan. Ada penting sekali yang kami sampaikan. Kemarin ada pertanyaan bab qada salat. Subhanallah, subhanallah. Kami bab qada salat di mazhab Syafi'i tidak ada tawar-tawar, tidak ada tawarannya. Tinggal sholat dalam kondisi apapun, kejarlah qada. Pasal niat qada dibayar. Kalau tak terhitung jumlah yang tertinggal, yang penting ada itikad untuk membayar utang itu. Ada itikad. Sampai minimal setiap sholat katanya ya ditambah dengan 1 kali waktu untuk qada. Atau yang simpelnya kalau mau saat malam 1 hari ganti yang untuk 1 hari sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa diyakini semua bisa terbayar. Nah, kalau tidak berarti dia dalam jihad untuk memenuhi utang-utangnya itu. Demikian. Semoga berkah dan kita semua diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Mudah-mudahan Nggak boleh bayar media supaya sehat semua. Besok Panjang video. demikian dari kami, khususnya dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.